Tapi hati kecilnya itu tetap saya harus menyiapkan lingkungan agar anak saya itu dekat dengan Tuhannya. Masya Allah nih. Kalau kita sudah cocok apa gini mengajukan 10 tahun, limited masih kita berikan. Masya Allah. Asal jangan semua. Iya, Satu dua orang oke lah. Kita langsung tanda kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Halo sobat muslim semua, balik lagi bersama Enjang in Saudi Arabia. Kebetulan saat ini saya berada di Indonesia dan sedang berlibur. Dan alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk bisa hadir langsung di Adrina Village, yaitu salah satu perumahan yang sangat luar biasa, the pure syariah property di Indonesia nih. Amin. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan bisa datang ke sini, dan alhamdulillah saya diberikan kesempatan juga untuk bersilaturahmi, bisa berjumpa dengan pemilik dari Adrina Village, yaitu Pak Vinaya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Akhirnya Ketemu ya setelah offline sekian juga lama. kita. Setelah Dua sekian kali live ya. Ya, 2 kali live ya. Ini terasanya live lagi nih. Masya Allah, Sehat subhanallah. panjang ya. Alhamdulillah, gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih sudah dijamu ini. Luar biasa jamuannya ini, Masya subhanallah. Allah. Ini benar-benar saya berterima kasih sekali kepada Sama-sama, Pak Vinaya dan Pak juga Jan. seluruh tim Adrina Village. Terima kasih. Dan ini luar biasa sekali ya. Aduh, tadi alhamdulillah, mohon maaf tadi saya datang agak telat. Jadi sebenarnya harusnya tadi siang ya. Jadi saya bisa ngelihat, tapi insya Allah nanti besok pagi saya akan Siap. Insya Allah. keliling melihat Adrina Village. Dan Nuansa akan paginya memperkenalkan. insya Ya, Allah juga sensasinya beda. lebih beda. Lebih bagus, insya Allah. Dan ini Pak Vinaya sebagai pemilik dari Adrina Village, dan mungkin nanti Bapak bisa cerita gimana Baik. latar belakangnya, turning point-nya yang akhirnya Pak Vinaya mau terjun ke properti syariah. Karena kan terus terang belum banyak ya di Indonesia untuk Dibandingkan yang konvensional masih belum seberapa. dan yang benar-benar pure syariah pun juga Ya. lebih sedikit lagi sebetulnya ya. Iya, betul. Oke, Belum banyak diketahui. ya. Oke teman-teman, kita langsung aja kenalan dengan Pak Vinaya. Kita langsung saja dengar cerita dari beliau, bagaimana ceritanya yang akhirnya beliau memutuskan untuk terjun langsung ke dunia properti syariah secara murni. Silakan Pak Vinaya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya mungkin turning point ya. Ya. Karena qadarullah memang sejak 2012 saya tidak mengerjakan pekerjaan lain selain menjadi self-employee, bekerja untuk diri sendiri, menjadi broker properti sejak 2012 itu konvensional. Ya, jadi saya memasarkan perumahan-perumahan yang belum terlalu terkenal sampai dengan perumahan-perumahan beberapa brand yang sudah terkenal nasional. Di situ saya belajar. Kemudian dari perjalanan seperti itu, justru ketika puncak prestasi pencapaian saya di 2016-2017, saya nomor 2 top nasional, penjualan terbanyak, unit terbanyak. Tapi justru di situ saya merasakan ada kepuasan yang berbeda, Pak Anjang. Ketika kita sekedar menjual konsumtif, misalnya apartemen, ruko, itu kan konsumtif semua ya. Dibanding membantu menjualkan rumah yang terancam sita paksa dalam hitungan singkat, dalam hitungan pekan, dalam hitungan 1-2 bulan. Ketika saya bisa membantu yang biasanya dari pihak bank, dari pihak kolektor itu bernada intimidasi, Iya, betul. Ya, selalu menekan kan, intimidasi gitu ya dalam tanda kutip kepada kreditor yang memiliki kewajiban kepada bank. Tapi ketika saya jelaskan, Pak, ini saya sebagai broker ya, property consultant, saya menjelaskan saya sedang
membantu proses penjualan satu unit properti ini, aset ini, posisinya seperti ini saya jelaskan, mereka mengerti kok, mau menunggu. Kalau misalnya bahasanya itu sudah tinggal masuk berkas ke lelang, tapi saya jelaskan masih mau menunggu, bahkan bukan hitungan 1-2 bulan masih mau menunggu. Ada yang sudah hampir 6 bulan masih mau menunggu juga. Asal jelas. Ya. Ketika saya bisa membantu, tentu saja bagi pembeli yang terlilit hutang menjadi solusi, buat penjual, buat pembeli juga solusi karena mendapatkan harga diskon, buat penjual yang terlilit hutang menjadi solusi karena masih ada kelebihan dana, yang mana kalau itu disita paksa, lelang, nggak ada sisa dana. Dan buat bank sendiri ketika saya bisa membantu itu juga menjadi solusi karena bukan rapor merah akhirnya. Justru bank kan menghindari jual lewat lelang itu kan rapotnya merah dia. Marketingnya rapotnya merah, manajer cabangnya rapotnya merah, nah, gitu. Jadi ternyata tanpa intimidasi bisa kok. Dan di syariah itu ternyata. Di syariah itu dari awal bahkan saling mendoakan, saling menguatkan, saling komitmen, saling menjaga amanah, dan kita harus paham, kita harus ingat ketika dua pihak yang bersyarikah ya, yang berakad itu saling amanah, saling menjaga komitmen, saling menjaga agar tetap saling ridho, maka Allah akan limpahkan rahmatnya. Allah akan menjadi pihak ketiga yang menjaga keberlangsungan akad itu, melimpahkan rahmatnya, melimpahkan keberkahannya. Dan di properti syariah itu yang memang ditanamkan, harus dipahamkan kepada kedua belah pihak, penjual dan pembeli, kreditor dan debitur, kira-kira gitu ya. Nah, jadi nggak perlu sebetulnya untuk intimidasi, untuk menekan dengan denda dan seterusnya. Karena sampai sekarang pun saya masih membantu gitu. Sampai sekarang saya masih membantu. Bulan Januari kemarin itu sudah dari salah satu bank gitu ya, telepon saya bilang iya saya bantu, tapi saya jelaskan masuk Ramadan ini agak susah, Bu. Habis Lebaran saya bantu. Habis Lebaran berarti Maret, April. Saya jelaskan dia progresnya seperti, mohon sabar. Bisa April, Mei, awal Juni baru terjual nggak apa-apa. Padahal dari akhir, kalau mengikuti prosedurnya akhir Januari sudah harus masuk berkas ke lelang. Tapi saya komunikasi, nggak ada masalah. Dan saya sekarang masih minta bantu. Saya nggak mencari, tapi orang minta tolong bantu, saya bantu. Jadi syariah itu solusi kok. Solusi dan sesuai fitrah. Karena kita kan saling mengingatkan dalam kebaikan. Ada kesulitan untuk mencicil, kita kasih tenggat waktu, kita doakan, gitu. Nah, terus sampai akhirnya memutuskan untuk mendirikan Adrina Village itu seperti apa? Adrina Village ini, Adrina itu nama perempuan Muslim, anak perempuan Muslim, nama wanita. Maknanya kaya atau makmur, karena memang lingkungan di sini ini awalnya kan memang sekarang masih Bapak bisa lihat kebun pohon-pohon rambutan. Ini sekarang kita berdiri di atas lahan, kita duduk ini ada lahan 1,2 hektar lebih sedikit. Itu sekarang masih 30-an lebih pohon rambutan. Awalnya dulu masih 50-an lebih, tapi karena ada harus tebang karena posisi di tengah jalan, posisi di rumah yang harus dibangun. Jadi sekarang masih ada 30 sampai 35. Nah, dan lahan di area sini di Mekarsari Cilengsi ini memang tanahnya bagus, airnya bagus, jauh dari polusi. Iya, Masya Allah. Jadi kalau Jakarta isunya itu polusi, ya udah ke sini saja. Sini aja, ya. Subhanallah, ini seger banget nih. Subhanallah. Iya, jadi tadi sore pun sebelum maghrib Pak Anjang sudah
menampakkan kakinya langsung di sini, suasananya kan memang beda, atmosfernya udah beda. Jadi mungkin yang orang-orang perkotaan ya ini yang dicari, suasana pedesaan, asri, udara segar, air bagus, tanahnya bagus. Ya. Yang unik sendiri dari Adina Village ini apa Pak? Mungkin bisa diterangkan proses pembeliannya seperti apa, terus nanti juga dari kualitas bangunan atau desainnya atau desain secara keseluruhan dia. Yang pasti skemanya properti syariah 7 tanpa denda, tanpa resiko sita, tanpa riba, tanpa akad bermasalah, tanpa BI checking, apalagi satu, tanpa ada perlunya bank ya, pihak ketiga nggak perlu ya? Iya, ada 7 tanpa asuransi. Ya. Jadi bahasanya untuk konsumen yang mencicil ke kami itu cicilan langsung ke developer. Pertanyaannya sekarang kan developer yang mana? Tentunya yang amanah. Karena boleh jadi hanya euforia syariahnya saja yang digunakan, tapi kompetensinya developernya seperti apa, keamanahan pemahaman syariah seperti apa, itu kan harus digali lagi. Seperti itu. Nah, alhamdulillah kami sudah berbadan hukum resmi, memiliki asosiasi resmi, asosiasi developer properti syariah, sehingga kami sejajar dengan asosiasi perumahan konvensional lainnya, asosiasi developer properti syariah. Adina Village ini mengusung konsep desain bangunannya Islami. Dari terasnya ada terawangannya Islami. Sampai langsung seolah-olah ada hijabnya. Karena hadis Rasulullah kan memang kita mengintip rumah itu nggak boleh. Nggak boleh. Rasulullah itu kan jadi pantasnya matanya itu dicongkel kan, hadisnya seperti itu. Nah, itu yang harus dijaga. Ada saudara perempuan kita, ada istri kita, ada yang bukan mahram lainnya, tuh mungkin ya harus kita hijab, istilahnya gitu ya, terasnya diberi hijab terawangan. Sampai sekecil sedetil toilet pun tidak menghadap dan tidak membelakangi kiblat. Seperti itu. Itu salah satu konsep Islami lainnya. Nah, konsep yang ramah lingkungan lainnya banyak. Gitu. Kita belakang ini kan pintu sliding di samping ini, di dalam balik sana itu rumah meja makan. Jadi kalau mengambil 2 unit seperti ini, makan sambil view-nya taman samping seperti itu. Dan dinding kaca seperti ini kan pencahayaannya maksimal. Jadi salah satu konsep ramah lingkungannya juga seperti itu. Ditunjang lagi dengan lingkungan yang tadi saya jelaskan. Ditambah lagi hanya kami yang memilih. Kami memasukkan rumah, tapi kami yang memilih. Karena kami punya konsep, kami bukan hanya menjual rumah, bangunan rumahnya saja, tapi kami memilih konsumen yang memang satu frekuensi, yang memang mencintai lingkungan Islami, yang memang peduli dengan lingkungan tumbuh kembang putra-putrinya, yang memang komitmen untuk menjalankan syariat Islam, seperti itu. Menurut Pak Fian, kira-kira seberapa penting sih kita untuk mengedukasi masyarakat mengenai properti syariah? Kalau properti syariah secara umum mungkin belum banyak diketahui, dalam arti kan sudah ada bank syariah. Nah, memang ada khilafiyah, ya, tapi kami mengambil pendapat bahwa yang lebih aman yang memang tidak menggunakan pembiayaan bank. Betul. Dengan catatan konsumennya dipahamkan, dipahamkan tentang komitmen menjalankan syariat Islam, dipahamkan tentang dosa-dosa riba, dipahamkan tentang hak dan kewajiban berhutang, dipahamkan tentang konsekuensi dari akad jual beli hutang piutang.
sepanjang itu dipahamkan, saling menjaga, menjaga amanah, bahasa testimoni yang keluar dari konsumen-konsumen kami sama-sama mencicil, sama-sama berhutang, tapi jauh lebih menenangkan. Ya, Karena ada keterlambatan yang tinggal ngomong aja, kami ada keterlambatan, jadi tidak bisa jatuh tempo ini, ya kita doakan. ya. Tidak ada denda harian. Betul. Seperti itu. Jadi menjadi solusi sebetulnya. Ya. Betul. Nah, Pak Vin kan mempunyai karyawan dan tim yang lumayan banyak juga. Nah, itu untuk mengedukasi atau memastikan bahwa spirit properti syariah itu difahami oleh seluruh timnya Pak Vin kayak gimana? Itu kan bukan perkara mudah juga ya? Betul. Memang butuh proses. Pertama yang pasti di lingkung saya sendiri dulu ya, saya dengan istri. Betul. Yang kedua, ring satu saya lah, istilahnya di level manajer atau leader-leader ini saya pahamkan dulu. Menghadapi konsumen kan juga mindsetnya masih mindset umum gitu ya. Mindsetnya masih DP-nya berapa, cicilannya berapa. Nah, beli rumah kan besaran cicilannya berapa, DP-nya berapa. Nggak salah. Tapi ada yang lebih harus dipertimbangkan lagi. Skema pembayarannya seperti apa. Ya kita nggak mau yang tanpa riba gitu kan. Kedua, saya menjual, saya komitmen untuk membangun lingkungan Islami. Seperti itu, lingkungan yang saling mengingatkan dalam kebaikan, seperti itu, dan alhamdulillah memang banyak yang mencari itu. Pasangan-pasangan muda dengan dakwah tanpa riba ini kan sudah dari banyak channel ya, dari banyak channel. Kalau bahasa saya itu sudah unstoppable. Betul. Pasangan muda yang baru menikah, asal ngaji aja. Nggak mau berhubungan dengan pembiayaan bank. Betul. Even bank syariah. Jadi mereka masih punya idealisme dan itu terus bertumbuh. Alhamdulillah bertemunya dengan kita. Dan kami juga kan memiliki asosiasi developer properti syariah. Jadi standarisasi akad, standarisasi manajemennya, standarisasi marketingnya, akad-akadnya seperti apa. Nah, itu kita pahamkan kepada marketing kita, kepada tim keuangan kita. Kita pahamkan semua. Jadi memang harus kita dakwahkan dulu, baru kita bisa berjualan. Berjualan saja tanpa dakwah nggak bisa. Betul. Harus berdakwah dulu, baru orang. Jadi bahasa saya tuh kalau cocok dengan konsep saya, dengan konsep kami, lingkungan Islami, skema kami yang tanpa riba dan seterusnya itu, baru nego ayo, gitu. Baru nego nego skema, nego diskon, nego ini ayo. Jadi bukan dibalik. Tapi harus dipahami dulu di awal. Pahami dulu konsep syariah ini. Betul. Dan ternyata fitrahnya memang seperti itu. Justru konsumen properti syariah ini jauh lebih diuntungkan. Betul. Asalkan dipahamkan itu ya. Dipahamkan hak dan kewajiban masing-masing itu. Dan developernya juga sama, yang amanah juga. Jangan yang bermasalah. Gitu. Pak Vin, aku balik lagi ke belakang. Mangga. Saat itu kan Pak Vin pas lagi di atasnya ya. Ibarat kata lagi top performance, lagi godaannya lagi banyak, lagi comfort zone banget. Terus tiba-tiba pindah ke sini kan pasti banyak secara finansial banyak ruginya lah gitu lah ibarat kata gitu. Nah itu gimana sampai akhirnya memutuskan kayaknya enggak deh, aku harus stop. Sejak saya mengenal properti syariah, saya butuh 1 tahun. Oh, jadi it takes time ya? Jadi saya juga butuh penyesuaian dengan referensi yang saya dapatkan, dengan ilmu properti konvensional yang saya jalani selama 6 tahun kurang lebih ya. Betul. Seperti itu. Tapi kok ternyata solusi sih. Tapi di awal-awal ada pergolakan batin ya Pak? Pasti.
Tapi ketika kita sudah di properti syariah, ketika sudah ngaji bareng, banyak teman, banyak contoh yang sukses, kita kan menjadi termotivasi. Betul sih, betul. Gitu. Di tahun ketiga ketika saya menjalankan properti syariah, baru saya dipercaya oleh private investor yang mau invest ke kami. Jadi 3 tahun pertama itu saya istiqomah aja udah. Ada pengorbanan pasti. Tapi samina wa ta'na, pesan guru kami gitu. Kami dengar, kami laksanakan. Iya. Ini mungkin ada dari follower atau dari rekan-rekan sahabat muslim semua yang masih belum paham nih Pak Vin mengenai antara properti syariah yang biasa sama real syariah itu seperti apa sih? Bedanya Iya. di mana? Kan banyak sih sekarang syariah. Tapi sebenarnya Adina Village ini beda ya. Mungkin bisa jelaskan Bang. Bicara KPR bank syariah, lebih gampangnya ya. Ya. Masih mengakomodir denda dengan catatan denda itu sebagai opsi terakhir. Kalau susah dihubungi, kalau komunikasi nggak berjalan lancar, dan itu langkah terakhir diberlakukan denda. Dan dana denda itu tidak dipergunakan untuk sedekah dan tidak bernilai sedekah. Nah, ini pendapat satu seperti itu. Tidak diniatkan untuk sedekah, tapi untuk fasilitas umum untuk apa? Saya kurang paham juga. Tapi kan bukan hanya itu, satu sisi saja. Tapi secara akad ternyata bukan akad jual beli. Akadnya sewa beli. Di awal akad itu seolah-olah kita seperti sewa. Silakan Bapak Ibu yang memiliki akad-akad KPR bank syariah. Mencicil rumah itu bukan mencicil rumah, bukan jual beli, bukan hutang, tapi itu seperti sewa. Di ujungnya nanti baru milik. Jadi secara akad tuh masih buat kami belum aman, masih bermasalah. Masih bermasalah ya. Kalau jual beli ya jual beli, kalau sewa kan begitu. Karena konsekuensi ketika berakad jual beli walaupun belum melunas ya menjadi sempurna kepemilikannya milik pembeli walaupun belum lunas. Konsekuensinya kan seperti itu. Tapi kalau dengan sewa beli kan ya sewa dulu, ini bukan punya kamu tapi kamu udah nyewa. Mereka berarti pakai 2 akad ya. Kalau 2 akad digabung. Allahu alam, tapi kami tidak mengambil pendapat itu. Kami yang sewa ya sewa, jual beli. Itu gampangnya ya. Itu kalau dibandingkan dengan bank syariah. Demikian juga yang lainnya terkait denda, terkait riba. Tapi kalau kita sudah belajar bagaimana itu riba, rasanya perbedaan bunga di bank konvensional dengan margin di bank syariah, kok alur berpikirnya, analoginya kok nggak jauh berbeda ya? Hampir sama aja. Kok sama gitu ya gitu ya. Nah, makanya itu kami mengambil yang bukan itu. Betul. Toh banyak sekarang ini Panjang dan audiens semuanya, banyak pemodal-pemodal yang mencari sekarang ini. Mencari pengelola dana yang amanah. Betul. Saya mengalami 3 tahun saya buktikan dulu, saya istiqomah dulu dengan dana yang ada, dan sekarang udah tahun ke-5, ya kami didampingin terus private investor yang memang 1 cycle, 2 cycle ketiga, sekarang udah cycle ke-8 mungkin, gitu. Memang dananya nggak besar, tapi karena saya juga nggak mau besar-besar, dengan dana yang kecil aja sudah alhamdulillah seperti ini. Jadi begitu Panjang. Boleh diceritakan Pak Vinaya, sekarang kan sudah banyak juga ya yang tinggal di sini di Adina Village. Alhamdulillah Adina Village ini untuk tahap 1 sudah terjual, sudah sold. Tahap 2 tinggal beberapa. Tahap 1 ada masih sedikit ya. Kita sudah terjual 65-67%. Jadi tinggal 28 atau 20 unit, 28 atau 29 unit lagi. Tahap 3 sekarang kan. 20 rumah sudah terbangun.
17 rumah sudah diserah terimakan, 10 rumah sudah dihuni. Ya. Walaupun hanya 10 rumah, tapi ini pencipta masjid semua ini. Masya Allah, Masya Allah. Jadi mereka sudah pesan-pesan kayak Pak Vin, kalau bisa Ramadan tahun depan sudah bisa taraweh di masjid sendiri dong. Ya, amin, makanya kita sudah mulai pembangunan fondasi Pak Anjang besok bisa cek, kita sudah mulai pembangunan fondasi masjid. Insya Allah kalau hanya untuk mengkondisikan di dalam ruangan itu masjid, insya Allah sudah bisa. Walaupun mungkin eksteriornya belum ya. Kita yang penting dalam dulu deh bisa dipakai kan begitu. Masya Allah, Masya Gitu. Kalau tinggal sudah dengan satu frekuensi dan tetangga-tetangga ini beda Pak. Beda banget. Kayak saudara sendiri ya jadinya. Betul. Itu pembelinya, konsumennya rata-rata backgroundnya dari mana Pak? Biasanya anak-anak muda atau yang udah sepuh atau gimana? Profil mereka lengkap ya. Karena yang menyiapkan untuk masa hari tua ada. Ya. Yang dari luar negeri itu ya? Ya. Yang dari luar negeri itu kita dari Kuwait ada. Ya. Masih kerja di Kuwait sekarang, tapi sudah beli di sini. Yang kerja di Jepang ada. Anak muda malah. Tapi sudah beli di kami. Yang akad-akad online. Waktu itu masih di Surabaya, waktu itu masih di Riau, waktu itu masih di mana, di Jawa Tengah, itu ada. Dan sekarang sudah tinggal di sini. Gitu. Artinya saya dan tim ini benar-benar mencoba semaksimal mungkin menjaga amanah. Ya, kemarin COVID, ya kita memang ada semua merasakan gitu kan, keterlambatan pembangunan apa, karena tukangnya nggak bisa datang lagi, di kampungnya nggak boleh pergi-pergi gitu kan, kita mengalami itu, dan itu sangat bisa dimaklumi, dan alhamdulillah walaupun baru 10 keluarga dan insya Allah akan bertambah lagi, saya bersyukur. Allah pertemukan dengan masyarakat muslim yang memang mencari, dan mereka mencari itu bukan sepekan 2 pekan, sebulan 2 bulan Pak Anjang. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang setahun, ada yang 2,5 tahun. Ini testimoninya mereka begitu. Saya mencari lingkungan ini sudah ke banyak perumahan, sudah 2,5 tahun. Saya kaget juga 2,5 tahun. Bahkan 2 orang yang terakhir mengambil perumahan di kami itu sudah survei lokasi, survei ke sini 1 tahun yang lalu. Tapi dengan alasan satu dan lain hal, mungkin masih menabung dulu, mungkin masih harus membantu keuangan orang tuanya segala macam. Allah bukakan kemudahan, Allah jodohkan dengan kami itu, pertemuan dengan kami, berakad dengan kami itu di bulan September Oktober ini. Tahun ini. Iya. Jadi ya saya kok merasa alhamdulillah nih, istilahnya Adrina ini kok dimonitor terus. Adrina ini bener nggak bangun nih, bener nggak nih, bukan abal-abal nggak nih? Alhamdulillah. Gitu. Jadi saya semakin mantap melangkah. Bismillah. Dari testimoni-testimoni para pembeli Adrina itu, mereka seperti apa? Maksudnya kenapa mereka akhirnya memilih di sini gitu? Mereka merasakan apa yang mereka rasakan? Iya, karena menjaga lingkungan Islaminya itu. Menjaga lingkungan Islaminya. Menjaga lingkungan Islaminya itu karena kami tidak asal, mohon maaf, asal punya duit bisa beli enggak. Karena kami cek kami silaturahim, kami wawancara, itu tadi 4 kriteria tadi, pemahamannya seperti apa. Gitu. Pak Vinaya, boleh diceritakan keunggulan Adrina Village selain spiritnya adalah syariah, itu apa aja? Buat anak-anak, buat keluarga, jadi, buat masa tua. Lingkaran terbesarnya itu hijrah. Hijrah dari transaksi riba. Lingkaran besar. Mau yang pasangan muda,
mau yang menyiapkan hari tua, mau yang baru berkarir, mau yang karirnya sudah established, itu ternyata mereka spiritnya hijrah. Mereka sudah beli rumah di properti konvensional, mereka jual lagi, beli yang properti syariah tanpa perbankan. Itu pasti, semua itu. Di bawah itu lingkaran yang lebih kecil, investasi. Karena properti kita mencicil untuk properti misalnya 5 tahun, misalnya terkumpul berapa 200 juta, tapi nilai properti udah naik di atas. Nah, properti kan begitu sifatnya. Nggak salah, nggak apa-apa. Oh, ternyata bisa toh seperti ini. Oh, ini nggak didenda gini-gini. Jadi apa namanya, investasi. Ya. Yang ketiga, karena lingkungan Islami. Lingkungan Islami, asli pedesaan, kampung. Nah, ini kan orang perkotaan suka nih. Ya, karena kita memang di dalam kampung kan, perkampungan ini. Yang keempat itu ternyata mereka yang menyiapkan lingkungan tumbuh kembang putra putrinya, anak. Ya. Itu sangat penting banget. Ya. Banyak orang tua yang sudah sukses berkarir, yang mencari masa pencariannya 2,5 tahun itu panjang. Beliau ini suami istri sukses berkarir. Si suami ini malah sudah bekerja di Dubai, sudah bekerja di Ontario, Kanada. Sekarang juga bekerja dengan perusahaan-perusahaan asing, apa istilahnya, ekspatriat. Tapi hati kecilnya itu tetap saya harus menyiapkan lingkungan agar anak saya itu dekat dengan Tuhannya. Masya Allah nih. Benar. Subhanallah. Gitu. Subhanallah. Seperti itu. Saya harus memilihkan lokasi. Karena lokasi yang sekarang ini nggak ideal. Kawasan padat. Sehingga anaknya mau main itu aja udah nggak bagus. Kawasan padat perkotaan gimana sih? Ya. Nggak ideal. Jadi kayak dilarang-larang gitu. Betul. Jangan main. Udah dilesin aja gitu. Betul. Tapi begitu di sini, survei ke sini saja Pak Anjang, si anaknya ini yang bukan anaknya ini biar betah, dibeliin sepeda listrik. Maksudnya biar betah. Ternyata nyampe sini nggak dipakai itu sepeda listrik, baru sepeda listrik itu. Di sini malah main. Orang tuanya senang. Afin, saya dapat feel-nya di sini nih. Anak saya happy itu. Gitu. Karena salah satu alasan kenapa kita suka di satu tempat itu kalau nggak istri anak ya. Itu di situ. Kami pahamkan itu kepada orang tua yang berminat gitu ya. Pak, nggak boleh egois dong. Nyari jauh ke tempat kerja, saya nggak boleh gitu. Orang tua nggak boleh egois. Agak jauh dikit nggak apa-apa, tapi ninggalin anak istri tenang. Alhamdulillah bisa diterima nasihat saya. Iya. Anak istri happy kan di rumah kan. Ninggalin rumah tenang, karena lingkungannya memang sudah bagus, sudah aman. Gitu Pak Anjang. Lingkungan itu memang penting banget sih. Betul. Apalagi untuk tumbuh kembang anak. Iya. Tumbuh kembang zaman sekarang sangat challenging banget untuk tumbuh kembang anak. Siapapun yang survei ke sini, silakan bawa anak-anaknya, putra-putrinya, mau yang motorik halus, menebalkan, mewarnai, baca buku cerita, Sirah Nabawi ada semua. Layangan, mau main layang-layang ada, panahan ada, mau main ayunan main sepeda ada, main panahan ada. Jadi motorik harus, motorik kasar ada semua. Yang challenging agak ngebolang dikit, biasanya anak suka tuh. Subhanallah. Gitu Pak Anjang. Mengenai harga gimana Pak? 2023, masuk ke tahun 2023 ini kan kami sudah menawarkan
tipe tahap 3. Semua di tahap 3 itu 2 lantai. Oh, 2 lantai. 2 lantai. Tapi kalau mau tahap 1 berarti beberapa kafling di tahap 1 dan di tahap 2 itu masih ada. Ini masih memungkinkan tahap 1. Tahap satunya 1 lantai ya. Beberapa kafling di tahap 1 dan tahap 2 itu boleh rumah-rumah 1 lantai. Itu yang 3660 masih 500 jutaan dan 600 jutaan. Itu yang 1 lantai. Tapi yang 2 lantai pun yang sekarang itu yang 2 kamar tidur. Jadi 2 kamar tidur di atas semua, di bawah nggak ada kamar tidur. Jadi lega kan di atas. Nah, itu 700 jutaan. Awal-awal 700, awal lah, 120 lah. Tapi kalau yang 3 kamar tidur tipe 64 itu 780-an. Nah, seperti itu. Itu harga cashnya. Dan bisa dicicil 7 tahun. 7 tahun. Oh, ini maksimal 7 tahun 7 bisa? tahun. Bahkan kalau kita sudah cocok apa gini mengajukan 10 tahun, limited masih kita berikan. Masya Allah. Asal jangan semua. Iya, 1-2 orang oke lah. Jangan 10 tahun kalau gitu. 10 tahun masih oke. Subhanallah ini Sobat Muslim memang beneran Adrina Artinya begini Pak Jeng. luar biasa. Saya membantu 10 tahun nih. Ya. Biasanya tuh alokasi yang cash nanti. Kita kasih kemudahan ini. Alokasi kemudahan di tempat yang lain ya. Dan itu sudah berapa kali seperti itu. Seperti itu ya. Jadi konsumen di sini pun itu semangatnya bukan melama-lamakan cicilan, mempercepat. Malah mempercepat ya. Bulan Agustus kemarin kami harusnya cicilannya masih lunasnya 2028. Pak Vin, saya ada rezeki, boleh nggak dipercepat? Boleh. Diskon boleh, ayo. Karena itu berkah. Amin. Itu berkah sebenarnya kalau menurutku. Jadi karena kita ridho, penjual ridho, pembeli ridho, dan Allah ngasih keberkahan, jadi kesulitannya jadi hilang gitu Pak. Masa COVID juga gitu Pak Jang. COVID juga gitu Pak Vin. Anak saya 4, cicilan 12 juta. Habis untuk obat aja 12 juta nih anak saya 4, berenam sama istrinya. Saya isoman Pak Vin. Saya nggak bisa nyicil. Ya nggak apa-apa Pak. Saya juga tolong didoakan Pak. Ini. Itu kalau nggak salah bulan Juli, bulan Agustus, bulan Oktober saya yang kena. Beda 2 hari Pak Jang. Pak Vin, yang di Riau nih. Saya ada rezeki, boleh nggak saya cicil 10 bulan langsung? Subhanallah. Caranya Allah emang unik Pak Jang. Ya. Jadi kita bantu dulu nih. Harus bikin Allah ridho dulu sih sebenarnya. Ya. Bagi Allah itu kan mudah ya Pak Vin ya. Rezeki apapun itu mudah gitu. Jadi biasanya manusia ini tetap mencari caranya sendiri. Kadang kitanya nggak sabar. Nggak melibatkan Allah ya. Iya, padahal cukup sabar, istiqomah, husnuzon, berprasangka baik. Ketemu kok insya Allah. Dipertemukan orang-orang baik ini. Seperti Pak Anjang nih, Masya Allah. Yang udah banyak membantu mendakwakan properti syariah nih Pak Anjang nih. Kebaliklah Pak. Saya yang diundang Pak Vin. Masya Allah. Masya Allah. Boleh disebutkan total unit sebenarnya berapa? Total unit 88. Sudah terjual 61 ya. Mau 62 kalau nggak salah. Jadi tinggal 27 8 unit. Iya. Masya Allah. Sedikit lagi berarti. Mindset teman-teman di luar sana ada yang 1 month sold, 6 months sold. Apalah artinya terjual dalam waktu cepat, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Tapi kalau proyeksi keuangannya salah, susah untuk bangun. Saya bersyukur. Saya pengen cepet juga, tapi mungkin Allah mendidik saya, ya kamu rapikan dulu ini, kamu ini dulu keuangannya ini. Saya merasa kayak dibimbing. Subhanallah. Oh alhamdulillah, alhamdulillah aman ini masih gitu. Jadi memang ada 2 pendekatan seperti itu. Kalau jangan kita terjebak dengan pendekatan 1 month sold, 6 months sold, tapi bangunnya susah nih. Karena beda memang sekali. Proyeksi keuangan, proyeksi cash flow kalau untuk manajemen properti syariah ini jangan disamakan dengan manajemen keuangan yang pembiayaan perbankan. Gitu. Nggak bisa disamakan.
Kalau untuk pembangunannya di sini apakah harus seragam sesuai dengan yang didesain oleh Adrena Village atau bisa customize? Iya, desain defaultnya kita sudah ada. Tapi dari 20 rumah yang dibangun kemarin tuh, 17 rumah itu upgrade semua, Pak. Upgrade. Jadi mereka sudah happy Ya. dengan desain dari kami. Dan mereka ingin upgrade. Upgrade-nya itu ada yang cuma 15 juta, ada yang sampai 200 juta. Ada yang sampai nambah kamar ruangan. Ada yang nambah sebelahnya. Ya. Seperti itu. Jadi artinya konsep kami diterima. Sepanjang tidak merubah konsep ya, fasad depan nggak ada masalah. Karena apa? Justru itu kan menjaga konsep lingkungan ya. Kalau ini kandang ayam ini nggak terbentuk lingkungannya. Biasanya kalau kita beli rumah-rumah yang kaveling saja, konsep lingkungannya nggak terbentuk. Nah itu yang saya hindari. Saya edukasi, saya pahamkan kepada konsumen kami, bukan nggak boleh, tapi ini loh konsepnya, kalau nggak dibatasin nanti berantakan konsep lingkungannya, nggak dapat nanti. Justru value-nya itu kan di konsep lingkungan juga. Kalau seragam kan rapi tuh ya. Bagus. Gitu. Rumah bagus sendiri kalau sampingnya tempat memulung, apa artinya? Lingkungannya nggak dapat, orang nggak mau, gitu kan. Nah itu yang saya jaga, seperti itu. Mengenai ini masjid nih, masjid kan salah satu yang paling important juga ya di salah satu perumahan. Itu gimana? Bisa ceritakan sekarang progresnya gimana? Iya, 16 Agustus kemarin sudah peletakan batu pertama, dan alhamdulillah 1 bulan lebih dikit ya, karena memang kan ada gambar kerja, ada gambar teknis. Kami punya tim arsitek sendiri, kemarin cukup padat, jadi baru selesai dan sudah dimulai untuk pembangunan fondasinya. Nanti besok pagi panjang. Nah, mohon doanya agar masjid di Adrena Village ini sudah bisa digunakan di bulan Ramadan. Insyaallah. Itu doa saya setiap malam, mohon didoakan juga semuanya. Ya. Mudah-mudahan nanti masjidnya bisa aktif buat kajian-kajian. Insya Allah. Mudah-mudahan kajian-kajian sesuai sunnah, terus juga Insya Allah. sholatnya selalu rame. Amin. Saya sejak 2011 sekretaris DKM, sekretaris yayasan, dan sekarang juga diamanahi oleh komunitas ya di developer properti syariah untuk pesantren. Jadi saya mengkoordinir mengajak teman-teman developer properti syariah lainnya juga untuk kita bukan bangun rumah aja loh, kita menyiapkan generasi yang kuat juga loh, gitu kan. Nah itu alhamdulillah sih. Subhanallah. Mohon doanya semuanya. Visi misinya Adrena Village ini luar biasa ya, jadi tidak hanya masalah dunia aja tapi akhiratnya juga gitu ya, Masya Allah. Kan bukan katanya tapi sunatullahnya seperti itu. Kejar akhiratnya aja deh, dunia ngikut kok. Guru-guru saya kan mengajarkan seperti itu. Ya saya sekarang sedang terus belajar. Tapi memang nature-nya tuh manusia itu ujung-ujungnya baliknya ke agama juga ya. Even orang barat pun gitu kan mikirnya gitu. Yang namanya God spot. Iya benar. God spot itu semua mempunyai itu. Yang menyatakan ateis, yang Nasrani, mereka semua punya hati sanubari yang mengakui kebesaran Tuhan. Betul. Jadi properti syariah ini salah satu bentuk bahwa memang akhirnya manusia ini memang harus seperti ini. Cari perumahan ya yang syar'i gitu. Kalau enggak ya bikin pusing, bikin stres. Agama Islam mengajarkan kita dari bangun tidur saya mau tidur lagi. Apalagi urusan muamalah. Muamalah, betul. Yang muamalah itu bukan sehari 2 hari, bukan sebulan 2 bulan, tapi kalau nyicil 10 tahun ya muamalah 10 tahun itu ayo kita jaga. Kan begitu kan. Jadi memang harus dipahamkan. Properti syariah ini asal penjual pembeli paham, insya Allah berkah. Insya Allah berkah.
Itu yang harus dipahamkan. Nah, ini buat teman-teman atau para sahabat muslim yang ingin mengetahui tentang Adina Village lebih dalam lagi, harus bagaimana nih? Apa yang dihubungi? Instagramnya, teleponnya, marketingnya, atau apa? Iya, di channel-channel kami, mungkin di channel Pak Anjang juga, itu kan biasanya juga ada yang menanyakan gitu ya. Biasanya di CS kami itu yang apa namanya langsung merespon itu. Meresponnya. Di official channel IG, apa namanya FB juga pasti, ataupun di official web kami itu sudah terlink dengan channel-channel tersebut. Ya, Seperti itu. Ya, nanti langsung ya. langsung ditanyakan langsung. Iya. Dan kita ada konsep survei online, kita ada konsep virtual tour. Virtual tour, Ya. Virtual tour ini kan memberi kesempatan kepada umat muslim di luar negeri sana, di luar Jawa sana, yang belum sempat meluangkan waktu untuk apa namanya, Site visit. ya untuk site visit itu, alhamdulillah bisa kita fasilitasi seperti itu, dan yang di Riau udah tinggal di sini sekarang. Oh, Yang di Riau akadnya online Akhirnya online. waktu itu. Iya. Setelah 2 tahun baru ketemu. Iya. Sekarang tinggal sudah serah terima rumah. Iya, Gitu. iya. Jadi apa namanya, kita ngejar berkahnya. Ya, iya, betul, betul. Dan mungkin sedikit dari teman-teman atau saudara-saudara muslim semua yang tahu bahwa untuk proses akad di Adina Village ini tidak perlu datang langsung kalau misalnya berada di luar negeri ya, atau di luar daerah ya Pak ya. Bisa akad online. Bisa akad online. Tuh, subhanallah. Saya beberapa kali akad online. Akad online. 6 bulan berikutnya, 2 tahun berikutnya baru ketemu. Menjelang dibangun rumahnya, baru mau dibangun. Iya. Karena begitu rumahnya mau dibangun, itu kan istilahnya perlu konsultasi kalau ingin custom, ketemu arsitek kami, gambar teknik, gambar kerja yang disiapkan itu harus ditandatangan, supaya tidak ada dispute dalam proses pembangunannya. Jadi clear kok, insya Allah clear. Dan yang beberapa seperti itu baru ketemu saya, padahal akadnya online. Iya kan. Subhanallah, ini Adina Village banyak sekali memberikan kemudahan-kemudahan, juga memberikan pencerahan buat kita untuk lebih memahami sebenarnya the real property syariah itu seperti apa. Gitu ya Pak ya. Insya Allah, mohon doanya terus. Mudah-mudahan tetap istiqomah, Amin, amin. terus berkelanjutan, gak hanya sampai di sini, terus sampai ke depannya Oh, lagi. kalau itu terus, insya Allah terus gitu ya. Insya Allah terus. Karena kan ini juga bukan hanya mencari keuntungan, tapi ini bagian dari dakwah ya. Ya. Insya Allah, karena itu tadi dicari ternyata, yang dicari developer yang amanah, yang menjalankan skema properti syariah tanpa pembiayaan bank. Alhamdulillah. Ya. Subhanallah, subhanallah. Nah guys, jangan lupa juga, ini saya tuh sekarang mau tidur di sini nih di Adrina malam ini. Nanti saya akan ceritakan ya pengalamannya seperti apa. Subhanallah, luar biasa. Ini tadi saya ngecek-ngecek ya bangunan-bangunannya, kusian-kusian segalanya luar biasa. Ini keren banget Bapak, beneran. Ini saya nggak bohong ya. Karena kan saya juga pernah di di perumahan yang ya kayak besar gitu ya. Kayak bisa dari ada beberapa lah ya, kayak Kota Mandiri gitu kan. Itu kan kualitasnya kan lumayan gitu. Saya cek, oh bagus banget gitu loh. Luar biasa gitu. Ya. Saya cek kusennya, temboknya, semuanya itu rapi, Alhamdulillah. kuat juga kokoh. Subhanallah. Nah buat teman-teman silakan yang punya kesempatan yang berada di sekitaran Jakarta, Bogor, Bandung dan sekitarnya untuk site visit, datang langsung ke Adina Village dan bisa berjumpa dengan Pak Cinaya dan juga timnya. Insya Allah. Insya Allah. Kalau misalnya jauh bisa juga bisa dilihat di virtual tour. Virtual tour juga bisa dikunjungi di Adina Village Syariah di Instagram. Saya Instagram apa lagi Pak? Facebook juga ada Facebook ya? ada. Facebook juga ada, namanya sama ya, Adina Village Syariah. YouTube juga ada. YouTube ada. YouTube juga ada. Official webnya juga ada. Oh ya, official webnya Adina Village ya, Syariah. adinavillage.com. Silakan buat teman-teman, buat sahabat muslim semuanya. Virtual tour nanti hari Sabtu tanggal. Oh iya, minggu depan ya? Hari Sabtu tanggal berapa? Ini tanggal 11. 13 ya?
Oh, yang 14. Hari Sabtu ini. Oh ya. 14. Hari Sabtu pukul berapa? Pukul 20. Pukul 20. Pukul 20. Malam Oke. Ahad, malam Ahad. Oh ya, malam Minggu ya. Ya, Malam Minggu pukul 20 di 20 pas. 20. Pukul 20 untuk melihat Hanya 1 jam virtual aja. tour, ya. Di Itu nanti bisa Bapak Ibu saksikan tipe-tipe rumahnya, rumahnya. konsep lingkungan kami, promo-promo ininya. Masya Allah, Masya Allah. Oh, satu Harus lagi. dimanfaatkan tuh promo-promonya. Promo-promonya apa aja? PPHTP AJB? All free. Oh, free. All free termasuk BPTB. Makanya mesti cepet nih. Itu kan BPHTP AJB itu AJB balik nama, Balik nama. BPHTB. BPHTB paling mahal. Iya. Dulu belum, sekarang Belum. limited ya. Makanya buruan siapa yang beruntung. Buruan tuh guys, cuman sisa 24 unit lagi tuh. Iya. Subhanallah. Oke Pak Firayat, terima kasih. Jazakallah khairan. Sami-sami Pak Enjang. Kesempatan saya bisa datang ke sini, bisa Seneng berjumpa banget. dengan Pak Seneng Firayat, bisa ngobrol bareng langsung offline. Alhamdulillah, akhirnya. alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir ya. Jangan Mudah-mudahan dong. berkelanjutan terus. After Adrina Amin, amin, amin. will be more coming. Amin. Ya, amin, 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 amin. Penuh di sini, lanjut lagi Pak ya. Amin, 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 ya rabbal alamin. Oke, sobat muslim, terima kasih jazakallahu khairan katsiro sudah menonton kami, sudah menyaksikan live kami. Mudah-mudahan infonya bermanfaat. Jangan lupa untuk yang berada di sekitaran Jakarta, Bogor, Tangerang atau daerah Jawa Barat yang mempunyai waktu, silakan untuk datang site visit ke Adina. Langsung lihat di sini, beneran subhanallah, ini nggak bohong, keren banget. Amin. keren banget subhanallah, subhanallah. Spiritnya tuh luar biasa. Aduh, Pak Firayat, sambutannya sama timnya tuh luar biasa banget, benar-benar subhanallah. Nanti bisa kalian rasakan lah kayak gimana. Oke, terima kasih banyak kepada Pak Firayat, juga terima kasih kepada tim. Terima kasih jazakallahu khairan katsiro. Insya Allah nanti kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.